bukankah pada peraturan tadi dikatakan kalau dia sudah menjadi importir gula, ya, IP gula, ya, maka sesungguhnya dia bisa melakukan import setiap saat yang realisasinya dilaporkan per bulan kalau tidak salah tadi. Jadi apanya yang salah dari Tom Lembong tersebut? Kan tadi saya katakan bisa jadi kemudian ternyata BUMN-nya cuma pemburu rente aja, cuma mau minta fee dari usaha yang dilakukan oleh pihak swasta atau pihak swasta ingin berpartisipasi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah harus jelas kesalahan Tom Lembong di mana, saudara sekalian. Kalau nggak jelas ya janganlah dibikin-bikin ya. Ya, sudah terlalu banyak kasus hukum yang dipolitisasi di Republik ini jadinya. Ada data, Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol. Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada permintaan dari Puskopol, Pusat Koperasi Polisi. Koperasi Kartika ini dari TNI Angkatan Darat, betul. Dan lembaga ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini, Mas Hersu. Perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu induk koperasi polisi, pusat koperasi kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri, dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ, Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum, Mas Hersu. Karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri-istri prajurit itu bisa utang dulu di koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit terutama TNI ya Mbak Agi ya. Iya, sangat. Malah yang paling banyak ini polisi begitu ya. Ini dapur lah ya. Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu. Dan begitu jumlah TNI. Kemudian negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian, apalagi kalau pangkat masih rendah. Mereka ya di pertengahan bulan saja sudah kembang kempis kan, kurang lebih demikian. Jangan bilang bahwa iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang tidak, begitu kan? Dan yang enggak, dan mereka ini hidup kembang kempis juga ya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, yang namanya impor itu untuk menjaga stok ya. Jadi walaupun kita sudah kelebihan produksi, tapi it doesn't mean kita tidak boleh impor. Karena sekali lagi untuk menjaga ketersediaan stok. Itu yang harus kita pahami ya. Sobat RH sekalian, coba kita lihat. Saya janjikan tadi soal tulisan dari Antoni Budiawan yang mengatakan bahwa Tom Lembong tidak melanggar aturan. Jadi tidak benar ada unsur melawan hukumnya. Karena kalau unsur kesatunya tidak terpenuhi, maka ya susah untuk unsur kedua, unsur ketiganya. Nanti dicari lagi unsur menyalahgunakan kewenangan, kita lihat lagi ya.
Yang jelas ini ada berita hot-hot nih ya, macam-macam nih beritanya ya. Nanti kita lihat klarifikasi. 10 hari menjabat, Prabowo tangkap 28 koruptor dan 7 kasus korupsi di RI. Luar biasa. Gerak cepat Presiden tangkap para tersangka koruptor. 10 hari jabat Presiden, Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara 3,1 triliun. 400 di antaranya adalah ini ya, siapa itu? Tom Lembong ya. Tom Lembong kembali diperiksa Kejagung terkait kasus impor gula pasca ditetapkan tersangka. Komisi 3 DPR minta kasus Tom Lembong diperjelas, bisa timbulkan tuduhan. Good ya, cocok ya, sama Habibur Rahman. Salam Pupu Fafa ya. Kemudian ada soal makan malam juga. Ridwan Kamil Suswono siapkan sogokan ya, beras gitu. Itu money politik bro, masa nggak paham. Ini viral, Vanessa Nabila selebgram diduga jadi simpanan Cagup Jatim Ahmad Lutfi. Wadaw. Kemudian pejabat eselon 1 Badan Gizi Nasional didominasi Purnawiran TNI. Staf ahli Komdigi ditangkap karena salah gunakan wewenang blokir situs judol. Kita lihat nih, jangan-jangan ini koruptor fight back atau penjudi fight back ya. Jaksa Agung ST Burhanuddin dilaporkan ke KPK dugaan fraud ya. Tok MK kabulkan sebagian tuntutan buruh soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ini putusan lengkapnya. MK minta aturan ketenaga kerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Jejak Jokowi 2019 meskipun surplus, kenapa kita impor? Impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, menstabilkan harga. Itu yang dikatakan baru-baru tadi ya, sebentar tadi kita dengarkan. Coba kita lihat ya, apa yang dikatakan Antoni Budiawan kalau begitu ya. Yang mengatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan korupsi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Ini ya yang dikatakan oleh bukan Tom Lembong, oleh Antoni Budiawan. Bukti kuat Tom Lembong tidak bersalah dalam pemberian izin impor gula 2015. Sudah dapat ya tulisannya ya. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula tahun 2015 pada 29 Oktober 2024. Penetapan tersangka ini terkesan dipaksakan, tuduhannya sangat lemah, cenderung keliru. Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan terkait pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton untuk tahun 2015. Alasannya menurut Kejagung izin impor diberikan tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Kejagung juga mengatakan Indonesia ketika izin impor diberikan sedang mengalami surplus gula. Kejagung merujuk hasil kesimpulan rapat koordinasi antar kementerian pada 15 Mei 2015 sebelum Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan. Hal ini dikatakan Direktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar ketika menggelar konferensi pers. Berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tak perlu impor gula, kata Qohar dalam konferensi pers. Berdasarkan alasan tersebut, Kejagung menuduh Tom Lembong melanggar peraturan tentang ketentuan impor gula tahun 2004. Artinya dasar hukum yang digunakan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP/Cap/9/2004 tentang ketentuan impor gula. Berdasarkan peraturan ketentuan impor gula tahun 2004 ini, tuduhan Kejagung kepada Tom Lembong terindikasi kuat tidak mempunyai dasar hukum yang valid, bahkan sangat keliru ya. Pertama, menurut peraturan ketentuan impor gula tahun 2004, pemberian izin impor gula kristal mentah tidak perlu ada koordinasi atau rekomendasi dari kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian ya, sangat masuk akal karena Perindustrian dan Perdagangan ketika itu tahun 2004 berada di bawah satu atap kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu tidak ada aturan rapat koordinasi atau rekomendasi untuk pemberian izin impor gula kristal mentah atau gula kristal rafinasi. Masuk akal juga ya. Ngapain koordinasi orang satu atap ya.
Dengan kata lain, berdasarkan peraturan ketentuan impor gula tahun 2004, Tom Lembong tidak melanggar peraturan. Kedua, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan mencabut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 MPP Cap 9 2004 dan menggantinya dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 MDAK per 12 2015 ditandatangani oleh Tom Lembong pada 23 Desember 2015 dan mulai berlaku 1 Januari 2016. Di dalam peraturan ini, Tom Lembong berinisiatif memasukkan kewajiban rekomendasi impor dari kementerian terkait, Kementerian Perindustrian. Pasal 6 ayat 1 Permendak nomor 17 tersebut berbunyi, untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan API Crespe. B. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Perubahan peraturan ketentuan impor gula ini menunjukkan fakta bahwa izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton untuk tahun 2015 pasti menggunakan dasar hukum peraturan lama tahun 2004, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 MPP Cap 9 2004. Peraturan tahun 2004 ini mengatur impor gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi hanya boleh dilakukan oleh perusahaan produsen gula yang mempunyai izin importir produsen gula IP gula. Perusahaan produsen gula tersebut bisa perusahaan swasta atau BUMN. Agar lebih jelas dan transparan, mari kita bahas lebih detail peraturan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004 tersebut. Pasal 2 ayat 2. Peraturan tahun 2004 tersebut berbunyi, gula kristal mentah (gula kasar atau raw sugar) dan gula rafinasi atau refined sugar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula. Selanjutnya disebut IP gula. Kalau sudah mempunyai IP gula, maka perusahaan secara otomatis boleh melakukan impor gula kristal mentah atau gula kristal rafinasi tanpa harus minta persetujuan impor dari menteri. Perusahaan produsen gula yang mempunyai IP gula hanya wajib menyampaikan realisasi impor gula kristal mentah, kristal rafinasi setiap bulan. Paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan impor seperti diatur di pasal 6. Pasal 7 mengatur ketentuan impor untuk gula kristal putih. Pasal 7 ayat 6 menyatakan jumlah impor gula kristal putih ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi, lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal sebagaimana dimuat dalam ayat 4 dan ayat 5. Sedangkan pasal 12 ayat 1 mewajibkan setiap impor gula kristal putih harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. Artinya berdasarkan peraturan ketentuan impor gula tahun 2004, rapat koordinasi dan persetujuan impor hanya berlaku untuk impor gula kristal putih. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tahun 2004 ini, Tom Lembong tidak bersalah dalam pemberian impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton pada tahun 2015. Sebagai penutup, pemberian izin impor tahun 2016 akan menggunakan dasar hukum peraturan Menteri Perdagangan nomor 117. Dalam hal ini, pemberian izin impor harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Untuk pemberian izin impor gula tahun 2016 dengan dasar hukum peraturan tahun 2015 tersebut, nampaknya Kejagung tidak melihat atau menemukan ada pelanggaran hukum karena faktanya Tom Lembong hanya dituduh melanggar peraturan pemberian izin impor tahun 2015. Hal ini mencerminkan Tom Lembong tidak menyalahgunakan kewenangannya, taat peraturan dan memenuhi semua persyaratan pemberian izin impor untuk tahun 2016. Antara lain harus ada rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian sesuai peraturan yang ditandatanganinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas Tom Lembong tidak bersalah, tidak melanggar aturan manapun terkait pemberian izin impor gula kristal mentah tahun 2015. Untuk itu, Kejagung seharusnya mengevaluasi kembali semua tuduhan kepada Tom Lembong yang diduga keras bermotif politik bukan untuk menegakkan keadilan. Negara akan hancur apabila hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik, membungkam demokrasi. Semoga Kejagung dapat menjadi pintu gerbang keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Ya, saudara sekalian, jelas ya, jelas sekali ini ya, bahwa kalau kita lihat ini betul-betul ada dua peraturan. Peraturan Menteri 2004 yang berlaku sampai 31 Desember 2015
dan peraturan Menteri 115 Menteri Perdagangan doang 117 ya yang mulai berlaku per 1 Januari 2016. Jadi segala ketentuan impor dari ya 2016 dari 2004 sampai 2015 akhir tidak perlu menggunakan rekomendasi dari kementerian atau dirjen perindustrian kecuali tadi untuk sekedar gula kristal putih ya. Jadi kalau dia gula kristal mentah itu tidak perlu ada koordinasi dan lain sebagainya. Lagian juga pada waktu itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjadi satu tempat. Oke lah, ketika bisa dibutuhkan rekomendasi dari Dirjen Perindustrian, ya agro kalau tidak salah tadi. Tetapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk kristal putih. Jadi kalau berasumsi bahwa harusnya yang diimpor kristal putih bukan kristal mentah, kok Kejaksaan Agung ngatur-ngatur? Bukankah pada peraturan tadi dikatakan kalau dia sudah menjadi importir gula, ya IP gula, ya maka sesungguhnya dia bisa melakukan impor setiap saat yang realisasinya dilaporkan per bulan kalau tidak salah tadi. Jadi apanya yang salah dari Tom Lembong tersebut? Jadi sekali lagi Antoni Budiawan menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Tom Lembong, itu dasarnya. Kalau tidak ada aturan yang dilanggar Tom Lembong, maka yang kedua tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Lalu kenapa orang ini ditersangkakan? Kan begitu persoalannya ya. Mudahnya begitu. Tidak melanggar aturan, ya kan? Kemudian tidak ada uang yang mengalir, tiba-tiba dijadikan tersangka. Itu loh maksud Antoni Budiawan. Tapi sekali lagi sobat sekalian, saya harus konsisten. Kalau ada aliran dana ke Tom Lembong, maka berhenti saya bicara mengenai kriminalisasi atau politisasi dalam kasus Tom Lembong ini. Karena itu ya silakan ya Anda kejagung, penyidik, penegak hukum, buktikan kalau Tom Lembong itu korupsi menerima aliran dana. Kalau cuma sekedar berdebat dia melanggar aturan, at least Antoni Budiawan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Karena untuk impor gula kristal mentah tidak membutuhkan yang namanya segala-segala rapat koordinasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian tiba-tiba kok yang diimpor gula kristal mentah bukan gula kristal putih. Ya itu soal kebijakan bro. Apalagi dikatakan tadi kalau dia sudah IP gula, dia tidak membutuhkan sesungguhnya sebuah izin baru lagi dari kementerian untuk melakukan impor. Karena tujuannya memang bukan untuk konsumsi. Karena kalau untuk konsumsi kan kalau stok gula itu berlebihan, gula putih dalam konteks ini, maka dikhawatirkan kemudian harga akan naik. Tapi ini gula untuk gula untuk perindustrian, untuk industri. Adapun kemudian gula kristal mentah ini dijadikan gula kristal putih, ya I don't know exactly, ya kan? Kan tadi saya katakan bisa jadi kemudian ternyata BUMN-nya cuma pemburu rente aja, cuma mau minta fee dari usaha yang dilakukan oleh pihak swasta atau pihak swasta ingin berpartisipasi dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah harus jelas kesalahan Tom Lembong di mana, saudara sekalian. Kalau nggak jelas ya janganlah dibikin-bikin ya. Ya, sudah terlalu banyak kasus hukum yang dipolitisasi di Republik ini jadinya. Ya, makin menunjukkan bahwa penegakan hukum sontoloyo. Dan juga jangan-jangan penegak hukumnya sendiri ada masalah juga, kita nggak tahu ya, nggak boleh menuduh. Tetapi hanya penegak hukum yang nggak ada masalah bisa menegakkan hukum sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan pemerintahan Presiden Prabowo nggak pakai pesan-pesan sponsor untuk mengkriminalisasi orang lain, ya. Walaupun kita sudah mulai nih, kok kayaknya mulai bergeliat nih, kayak upaya-upaya untuk mengorek-ngorek kesalahan, usaha-usaha untuk memfitnah, ya kan? Ini gara-gara apa ini? Ya? Tiba-tiba ada berita Refly Harun terima 400 miliar dari Tom Lembong. Kemudian Refly Harun akan menggantikan sebagai donatur pendirian partai politik. Ternyata tidak qualified saya. Harta saya ternyata berkali-kali lipat di bawah Tom Lembong. Jadi setelah cuma ada
sensasinya doang ya, ternyata nggak ada isinya ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kita coba bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Bang Era, Pak Presiden kita bertanya lagi, sibuk ngajak Bobby si kucingnya keliling istana. Menterinya nggak punya rencana kerja. Raffi masih syuting di Trans TV. Emang itu ya job desk kerja mereka Pak? I don't know exactly. Ya kan? Kita juga bingung gitu. Ada orang yang punya akses ke istana tapi kerjaannya nggak jelas. Kerjaannya tetap seperti semula. Sebagaimana sebelumnya ya kan, padahal dia pejabat publik. Lain dong, public official itu tidak boleh sembarangan ya bikin kegiatan karena dia adalah public official, apalagi tingkatnya adalah tingkat yang hebat ya, di atas eselon 1 ya kan. Ini akibat rezim yang rusak, sampai sekarang masih saja negeri ini diobok-obok si zalim. Seperti apa yang Prof. RH katakan, political will itu perlu. Pertanyaannya, seberapa banyak kasus yang akan direkayasa oleh mastermind untuk alihkan kasus MA dan Fufu Fapa, seberapa panjang yang akan ditampilkan. Ini jangan-jangan takut dengan MA orang. Karena Mahkamah Agung ini bisa menyeret banyak nama. Ya. Anda yakin tuh orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang tidak pernah jadi menyuap hakim untuk memenangkan perkara? Yakin gak? Coba you name it tuh, lawyer-lawyer yang ada di pemerintahan hari ini pernah nggak menyuap hakim untuk memenangkan perkara? Berani nggak dia tunjuk tangan bersumpah demi Allah misalnya, saya tidak pernah menyuap hakim? Kan itu soalnya ya. Berantas korupsi jangan tebang pilih. Jokowi 10 tahun kerjanya bikin lapangan kerja buat koruptor. Tangkap adili Joko Widodo dan pecat Gibran. Saya tidak yakin dengan Prabowo, jangan sampai hanya omon-omon belaka untuk berantas korupsi. Orang jujur malah ditangkap, piye iki negara, ayo tangkap yang sudah jelas korupsi. Sekali lagi saya katakan ya, saya disclaimer. Kalau seandainya Tom Lembong dapat duit, selesai ya, saya membahas Tom Lembong. Silakan proses seadil-adilnya. Tapi kalau tidak ya kita harus terus berteriak. Karena besok-besok bisa kena semua orang kalau cara penegakan hukumnya begini ya. Kemudian cuma pengamat bro. Loh, emangnya kenapa? Saya kan agak rendah hati aja mengatakan pengamat. Dia ekonom sesungguhnya. Memangnya kita tidak bisa menganalisis dari data dan fakta yang ada. Anda pikir pengamatnya nggak ada ilmunya? Dia lulusan Belanda, bro. Kenapa kasus Fufu Fapa tidak ditindaklanjuti? Kalau orang kecil aja langsung diusut ya. Fufu Fapa jangan dibiarkan Bang Refli. Fufu Fapa digaungkan terus-menerus. Jangan sampai lengah Bang Refli ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Fapa maksulin aja. Sudah tahu visi misi presiden dan wakil presiden adalah kebijakan apa, emang nggak dia tahu sama atasannya? Aneh bin ajaib aja. Lebih seru kenapa nggak dibuka perjanjian tidak tertulis maupun tertulis di tahun 2016? Apalagi maksudnya ini ya. Bang RH, Pak Presiden kita beritanya lagi sibuk ngajak Bobby. Oke. Semut di seberang sungai nampak, gajah di ufuk mata tak tampak. Inilah para peliharaan si Jo ya. Apakah Kejagung tercengah? Tercengah itu maksudnya apa? Penegakan hukum yang adil tanpa embel-embel politisasi, berantas korupsi, tak boleh tebang pilih. Oke. Ya saudara sekalian ya, saya mendukung segala upaya pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Intinya adalah kalau dia korup, sikat. Tapi kalau dia tidak korup atau hanya soal kebijakan yang dianggap keliru, kita harus bela ya. Jangan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, orang yang bersalah berkeliaran di luar, bahkan dipercaya sebagai pejabat-pejabat publik yang menentukan nasib hidup kita. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.